Jadi kalau jenengan melihat sesuatu istana negara atau apapun, kok pemerintahnya tidak benar, banyak korupsinya atau yang lain yang disorot, jangan istananya yang bagus, jangan pembangunannya yang bagus, bukan. Tapi bagaimana menjalankan pembangunannya itu, bagaimana menjalankan pemerintahannya, bagaimana ketika memiliki janji ataupun terkait program-program itu ditepati. Minjam uang ya kadang kemplang seperti itu, atau janji ya tidak ditepati, atau anak-anak kita janji sama anak ya sering dilupakan ataupun dibohongi seperti itu. Biar apa? Biar anteng. Sering enggak yang ibu-ibu seperti itu? Engko tak kok ki suka bunyi gampang. Tak kok dolanan. Malam tidak dibelikan, besok tidak belikan lagi, besok dijanjini lagi, besok tidak dibelikan lagi, besok janji lagi, terus seperti itu terus. Kira-kira kita ngajari enggak anak-anak kita berbohong? Ternyata kita sendiri yang ngajari, kemudian anaknya berbohong kita marah. Boleh enggak marah itu? Ya enggak boleh. Sebenarnya jenengan sudah ngajari anaknya ikut jenengan nyontoh, kemudian jenengan marah. Sebenarnya contoh dari anak-anak yang dilakukan itu contoh dari kita, cerminan. Kok bisa seperti itu? Iya. Kan enggak ada anak yang punya dosa gitu. Ada enggak sih anak yang punya dosa kira-kira? Lahir itu kan suci fitrah. Masa disuruh bebani dosanya jenengan kan tidak mungkin. Nah, itulah hakikatnya kenapa kalau anak-anak itu salah pergaulan ataupun mungkin konteksnya itu kok sama orang tua tidak dekat, itu pasti karena orang tuanya. Bisa jadi perhatian kita kurang, bisa jadi ketaatan kita kurang, bisa jadi mungkin ketika kita interaksi dengan anak-anak itu koyo-koyo ini tidak ada waktu sama sekali. Ya, tapi kalau sama teman-temannya dilega-lega gitu. Bener enggak? Coba dengan introspeksi di situ. Ketika anak-anak ngajak main, aku kesel. Tapi ketika teman-temannya, ayo nongkrong bro, makan. Ayo piknik, jalan-jalan ke sini, berangkat. Ya, bener enggak? Coba di situ. Ketika kok anak-anak jenengan kok dikongkon megahan, bantah, ora gelem, bisa jadi karena itu. Ya karena kembali lagi sebenarnya belum tentu anak yang durhaka, orang tua bisa durhaka juga ternyata. Seperti itu ya. Dan di sini ketika para penempuh jalan keimanan selalu menjadikan keimanan sebagai tolak ukur ketika memijak sesuatu ataupun menghadapi suatu masalah. Bagaimana sebab fokus ketika itu ada burung hudhud ketika melaporkan kepada Nabi Sulaiman. Burung hudhud ini disuruh memata-matai kerajaan Bilqis pada waktu itu ya, atau Ratu Bilqis. Burung hudhud ini yang disorot bukan kerajaannya, Bu. Padahal kerajaan Ratu Bilqis ini nulis mewahnya Masya Allah. Kalau dilihat dari zaman sekarang itu tidak ada yang semewah dulu. Nah kerajaannya istana dari emas. Coba istananya dari emas, kira-kira jenengan nek berkunjung mitili mati mboten. Napa ditutuki isi di sini rimbilane dikumpulke teng tangan ya. Geser-geser teng tembok ngeten ditutuki sekedhah lumayan iki nggih sangu ngeten. Dulu seperti itu. Tapi burung hudhud ini tidak mengambil kesempatan atau menceritakan terkait kemegahan istananya. Tapi yang disorot adalah terkait kemusyrikannya. Karena Ratu Bilqis dan pengikutnya ini menyembah matahari. Jadi mereka menembah matahari di dalam Quran surah An-Naml ayat 26 yang artinya aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Jadi yang disoroti bukan Ratu Bilqisnya yang cantik, kerajaannya yang mewah, bukan, tapi kemusyrikannya. Kita ketika melihat seseorang ya yang disoroti jangan yang terkait masalah dunia, tapi bagaimana dia berinteraksi dengan saudaranya, dengan keluarganya, bagaimana terkait berinteraksi dengan orang-orang yang beriman. Itu perlu kita soroti. Karena orang-orang sekarang itu bisa jadi di luar terlihat baik, tapi sama keluarganya nuwun sewu kasarnya minta ampun. Ada enggak? Banyak. Ketika berinteraksi dengan temannya sopan, ketika sama keluarganya nuwun sewu, sama anaknya mudah memukul, sama istrinya mudah memaki, mudah memukul juga ringan tangan, tapi sama orang lain sopan sekali. Itu banyak terjadi sekarang. Tapi orang lain ketika dikasih tahu tidak percaya, sama saya baik, kan gitu.
Itu adalah dua karakter yang seharusnya tidak terjadi kepada orang-orang yang beriman. Seperti itu. Dan di sini inilah sebab fokus Nabi Muhammad ketika mendengar seseorang yang mengagungkan keindahan gereja Maria di Habasyah. Pada waktu itu ada gereja yang besar sekali, yang megah, bangunannya luar biasa. Yang beliau fokus di situ adalah berpijak hanya pada kekufuran gereja. Kegiatan yang terjadi di gereja, bukan bangunan gerejanya yang dikedepankan. Jadi kalau jenengan melihat sesuatu istana negara atau apapun, kok pemerintahnya tidak benar, banyak korupsinya atau yang lain yang disorot, jangan istananya yang bagus, jangan pembangunannya yang bagus, bukan. Tapi bagaimana menjalankan pembangunannya itu, bagaimana menjalankan pemerintahannya, bagaimana ketika memiliki janji ataupun terkait program-program itu ditepati. Bukan ngomongnya, kalau orang ngomong itu mudah, tapi nepatinya yang sulit. Saya bisa kalau punya jabatan, saya janji ini, itu, dan itu. Tapi faktanya bisa tidak melaksanakan. Itulah yang sulit sebenarnya. Yang banyak terjadi orang-orang sekarang, ngeten.